Para pengikut aliran tasawuf atau sufi dan sehaluan dengannya telah memainkan peran yang secara destruktif berhasil memporak-porandakan akidah Islam yang murni. Pernyataan ini bukan bualan tanpa bukti, tetapi berdasarkan fakta. Pengikisan akidah dapat ditelusuri melalui pemalsuan, kedustaan, dan kebohongan yang diusung oleh kaum sufi dalam bentuk khurafat atau takhayul dan khazabalat, hikayat-hikayat palsu. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita sama-sama menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang cerita khayalan kaum sufi. Kebanyakan manusia dibuat terkesima dengan hikayat yang menceritakan kemampuan istimewa seorang penganut sufi yang sering mereka sebut dengan aktab atau alia, hingga mampu melakukan apa saja tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anggapan terhadap seorang wali yang memiliki kemampuan mengerjakan sholat 5 waktu di Mekah, mampu berbincang-bincang dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, dan memiliki keajaiban-keajaiban lainnya sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab rujukan tasawuf. Bahkan di antara mereka ada yang mengklaim diri telah menerima perintah atau kebijakan baru berkaitan dengan Islam. Padahal agama Islam telah sempurna sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkannya di dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Rasulullah juga telah bersabda yang artinya, demi Allah aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, malamnya bagai siang hari. Tentu saja pihak yang sangat senang dengan sepak terjang kaum tasawuf ini adalah para misionaris dan kaum orientalis serta para musuh Islam. Mengapa? Pasalnya karena melalui hikayat-hikayat buatan kaum sufi yang mengada-ngada lagi berlawanan dengan akal sehat, para musuh Islam melihat adanya peluang untuk menjauhkan umat Islam dari risalah Rasulullah Muhammad SAW yang suci. Gambaran Islam pun semakin buram dengannya. Berikut kita akan paparkan sejumlah hikayat atau kisah yang membuat kita merasa heran sekaligus menumbuhkan keprihatinan terhadap orang-orang yang telah keliru tersebut. Nukilan ini kita angkat dari kitab Asyaratu Mawaqib Mudhika Mas'a Sufi, karya Dr. Ahmad bin Abdul Aziz Al-Husain, Maktabah Al-Iman, cetakan pertama tahun 1426 Hijriah atau tahun 2005 Masehi. Yang pertama, kaum sufi memiliki anggapan bahwa manusia bisa bertemu atau bersama Nabi dalam keadaan terjaga. Anggapan seperti ini diantaranya disebutkan bahwa seseorang yang bernama Muhammad bin Al-Arabi At-Taji yang meninggal pada tahun 1214 Hijriah konon telah menghafal sejumlah bait yang diterima dari Nabi melalui mimpinya. Kemudian dia berjumpa dengan Nabi saat terjaga dan lantas ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya tentang syarah atau penjelasan bait-bait yang telah ia hafalkan. Konon menurut kisah tersebut Rasulullah pun memberi penjelasan. Setelah itu Nabi berkata, seandainya bukan karena kecintaanmu kepada At-Tijani, maka engkau sama sekali tidak akan melihatku. Kita dapat membaca kisah ini dengan lengkap di dalam kitab Jawahirul Ma'ani jilid 2 halaman 153. Yang kedua, keyakinan bahwa Nabi menghadiri majelis-majelis pertemuan sebagaimana yang disebutkan. Ada seorang yang dikenal sebagai wali. Dia menghadiri majelis seorang alim yang meriwayatkan sebuah hadis. Ketika mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh orang alim tersebut, kontan sang wali berkata kepadanya, hadis ini batil. Karena komentar tersebut, maka ahli fikih tersebut bertanya, dari mana engkau tahu? Sang wali ini menjawab, itu Nabi ada di atas kepalamu, sembari berkata, aku tidak pernah mengatakan hadis tersebut. Kita dapat merujuk ke dalam Tanwirul Malak jilid 2 halaman 260 untuk mengetahuinya lebih lanjut. Syekh bin Baz rahimahumullah menyebutkan
bahwa kisah dan keyakinan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan nyata sebagai kesalahan yang paling parah dan telah menyelisih Alkitab, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Sebab Allah mengabarkan kalau orang-orang yang telah meninggal hanya akan keluar dari kubur mereka pada hari kiamat, bukan di dunia. Allah berfirman yang artinya, kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 15-16. Yang ketiga, membual dengan karoma. Kaum sufi menjajakan peristiwa-peristiwa karoma merupakan sarana terpenting untuk menarik banyak manusia sehingga membuat mereka takjub dan kemudian tertarik dengan tasawuf. Unjuk karoma ini dapat dicontohkan seperti kemampuan terbang di langit, berjalan di atas air, menghidupkan orang mati, menempuh perjalanan jauh dalam kedipan mata, dan lainnya. Padahal semua itu tidak lain kecuali khurafat belaka. Sebagaimana Asy-Sya'rani menyebutkan di dalam kitab At-Tabaqat bahwa ada seekor keledai yang dikenal memiliki barakah. Konon keberkahan yang terdapat pada keledai ini yaitu tidak ada seorang penzina pun yang menaiki keledai itu kecuali ia akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Yang keempat, kelewat batas dalam hal khurafat. Diceritakan bahwa murid Syekh Husain Abu Ali yang bernama Ubaid yang disebut-sebut sebagai wali, ia pernah diolok-olok oleh sekawanan anak kecil. Ubaid pun berseru, "Wahai Ujrail, bila engkau tidak menyabut nyawa mereka, niscaya aku akan memecatmu sebagai malaikat." Maka semua sekawanan anak-anak itu pun akhirnya mati. Ini sungguh sangat menakjubkan sekali bagaimana seorang mampu memerintahkan malaikat maut. Dan di antara contoh khurafat yang lainnya ialah konon Muhammad bin Ali Al-Kitabi yang wafat pada tahun 1200 Hijriah. Ia mampu mengatamkan Al-Quran sebanyak 12.000 kali saat melakukan 1 kali tawaf. Yang kelima, aliran tasawuf menghalangi pernikahan. Aliran tasawuf melarang seseorang melakukan pernikahan, padahal pernikahan merupakan fitrah untuk menjadi manusia yang afid dan terhormat. Rasulullah sebagai qudwah, beliau menikah dan memiliki anak, sedangkan sekte Sufiyah menganggap pernikahan sebagai perbuatan yang menyimpang dan menjalani hidup dengan main-main. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asyirat At-Tusi mengatakan ada seorang sufi yang menikahi seorang wanita sudah 30 tahun, akan tetapi istrinya masih tetap perawan. Teman-teman sekalian dapat melihat perkataan ini di dalam kitab Al-Lum'a halaman 264. Yang keenam, memiliki keyakinan berjumpa dengan Nabi Khidir. Mereka orang sufi berkeyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup, berada di tengah manusia, dan akan bersama-sama dengan para tokoh sufi untuk menetapkan perintah atau larangan. Banyak hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Khidir. Akan tetapi dalam penilaian Ibnul Jauzi, hadis tersebut batil. Keyakinan adanya perjumpaan dengan Nabi Khidir ini menjadi pintu masuk kebohongan-kebohongan yang dikemas kalangan sufi. Teman-teman dapat merujuk ke dalam kitab Al-Mawdu'at jilid 1 halaman 195-197. Dalam masalah hadis-hadis tersebut, Ibnul Qayyim berkata di dalam kitab Manarul Munib halaman 67, semua hadis yang memuat kisah tentang Nabi Khidir dan keberadaannya adalah dusta. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyatakan keberadaannya hingga sekarang. Begitu pula pandangan Ibnu Katsir sebagaimana yang terdapat di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 334 bahwa beliau menilai hadis-hadis tersebut sangat lemah. Di antara kisah yang tersebar di kalangan sufi sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Bahjatul Asrar halaman 95 bahwa As-Sarawardi di dalam kitabnya Asirul Ma'nun menceritakan jika Nabi Khidir telah menyampaikan kepadanya 300 hadis yang telah ia dengar dari Nabi SAW. Yang ketujuh, pemakaian kalimat kun fayakun terhadap suatu kisah yang sangat mustahil, yaitu menceritakan seorang tokoh sufi yang bernama Barakat Al-Khayyat. Konon, bila ia disuguhi daging kambing, akan tetapi ia inginkan daging burung dara, maka serta-merta daging kambing tersebut berubah menjadi burung dara
dengan perkataan kun fayakun. Yang kedelapan, menurut kalangan sufi para wali mengetahui alam gaib. Anggapan seperti ini bisa dilihat dari pernyataan Ali Harazim ketika mengomentari syekhnya yaitu At-Tijani. Kata Ali Harazim, dia At-Tijani mengetahui keadaan hati para muridnya, mengetahui kondisi lahir dan batinnya. Bahkan saat kami bersamanya, setiap orang dari kami khawatir jika aib kami disebarluaskan. Kita dapat merujuk ke dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 63. Pernyataan tersebut tentu sangat mengherankan karena Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak memiliki kekhususan untuk mengetahui alam gaib. Sebagai contoh, saat Utsman bin Maz'un meninggal, beliau Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku berharap kebaikan baginya, dan aku tidak tahu demi Allah meskipun aku utusan Allah, apa yang akan terjadi pada diriku kelak." Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, khayalan memiliki kemampuan mempersingkat jarak tempuh yang jauh. Dalam pandangan sufi, jarak yang jauh bukanlah persoalan. Katanya, bisa ditempuh hanya dalam hitungan detik atau beberapa saat saja. Sebagaimana Asy-Syarani mengisahkan ada seorang syekh sufi dari bangsa Kurdi yang tinggal di daerah orang-orang Kurdi selama 6 bulan. Lalu ia kembali ke Mesir. Waktu yang ia butuhkan untuk menempuh jarak dari Kurdi ke Mesir konon hanya sepanjang sholat asar sampai waktu maghrib saja. Demikian beberapa paparan khayalan kalangan sufi. Sedikit kisah-kisah ini mewakili keganjilan yang terdapat dalam buku referensi mereka. Masih banyak cerita serupa yang memenuhi buku-buku ataupun ingatan para penganutnya. Kita berlindung kepada Allah dari pemikiran yang demikian. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.